Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita awali dengan berdoa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kesabaran, tetap semangat dan sukses buat kalian. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang GGL induksi diri. Jadi lanjutan dari induksi elektromagnetik miliknya Faraday. Kemudian lanjutkan lagi dengan generator. Kemudian terakhir kita lanjutkan dengan aplikasi transformator. Oke, kalian lihat materinya yang berikut ini. Oke, yang pertama adalah GGL induksi diri, kemudian generator. Yang berikut adalah transformator. Oke, yang pertama GGL induksi diri. Percobaan menggunakan lampu, baterai, kemudian kumparan. Pada gambar 1 itu rangkaian tertutup, artinya kumparan diberi arus, kemudian lampu dapat menyala. Nah, kemudian pada gambar yang kedua itu saklar dibuka. Ternyata pada lampu itu tidak langsung padam, tapi masih menyala sebentar. Kenapa? Nah, karena terjadi namanya induksi diri pada kumparan yang kita sebut dengan GGL induksi diri. Kenapa dapat terjadi seperti ini? Karena pada kumparan ketika diberi arus maka akan menimbulkan yang namanya medan magnet. Nah, medan magnet ini akan berubah kalau listriknya dipadamkan. Jadi GGL induksi diri timbul pada rangkaian listrik jika terjadi perubahan flux pada rangkaian tersebut. Nah, ketika ada arus itu ada medan magnet, tapi ketika arusnya dihentikan maka medan magnetnya hilang. Artinya telah terjadi perubahan flux magnet pada kumparan itu sendiri. Nah, sehingga percobaan ini dilakukan oleh Joseph Henry yang menemukan yang kita sebut dengan GGL induksi diri. Jadi terjadi GGL pada dirinya sendiri. Untuk besarnya GGL induksi yaitu min L dI per dt. Artinya ini sesaat. Kalau rata-rata GGL induksi dirinya adalah min L perubahan I per delta T. Jadi ini rata-rata. Jadi kalau terjadi perubahan arus maka timbul perubahan flux, maka timbul GGL induksi diri. Nah, ini keterangan dari perumusan tadi. Nah, kemudian kumparan kita sebut juga dengan selenoida. Kalau terjadi arus maka timbul medan magnet. Ketika arusnya dihilangkan maka medan magnetnya hilang, sehingga terjadi GGL induksi diri. Untuk mencari nilai L atau disebut dengan indukstansi diri itu berarti min 0 kali N kuadrat kali luasnya dibagi dengan panjangnya selenoida. Jika kumparan atau selenoida diisi bahan yang memiliki permeabilitas resistif mu bahan, maka induksi dirinya kumparan akan menjadi L sama dengan mu 0 dikalikan mu relatif N kuadrat dikali luas dibagi dengan panjangnya selenoida. Kemudian
berapa energi yang tersimpan dalam indukstansi diri ini, maka energi yang tersimpan sebagai energi listrik itu adalah W sama dengan setengah Li kuadrat. Nah, rumus ini didapat dari menurunkan persamaan dari induksi diri miliknya si Henry. Keterangan rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri. Oke, yang berikut kita belajar tentang generator atau dinamo, yaitu alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya yaitu kumparan diputar dalam medan magnet sehingga terjadi perubahan flux. Nah, kalau terjadi perubahan flux, maka menimbulkan GGL induksi. Nah, sebenarnya ini adalah kebalikan dari percobaannya gaya Lorentz. Mencari besarnya GGL induksi pada generator itu kalau kita turunkan rumusnya menjadi GGL sama dengan GGL max sin omega T. Dengan GGL max itu akan bernilai GGL max sama dengan N B A omega. Jadi itu nilai maksimumnya yang dihasilkan dari generator. Untuk kejelasan keterangannya kalian bisa baca sendiri. Itu N itu banyaknya lilitan, A itu luas, B itu besarnya medan magnet, sedangkan omega itu adalah kecepatan putaran atau juga disebut juga dengan kecepatan sudut putaran. Jadi bentuk dari generator itu dihasilkan adalah berbentuk sinus, yaitu GGL sama dengan GGL max sin omega T. Jadi berbentuk gelombang sinus. Oke. Kemudian yang berikut adalah trafo atau kita sebut dengan transformator. Yaitu biasanya transformator ini digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik. Ada yang menaikkan tegangan kita sebut dengan step up. Kalau menurunkan tegangan kita sebut dengan step down. Nah, pada percobaan temanmu kemarin itu sudah dilakukan. Jadi trafo itu dari inti besi, kemudian kumparan primer, kemudian kumparan sekunder. Nah, pada kumparan primer itu kita kasih lilitan namanya lilitan primer. Nah, kumparan sekunder kita sebut dengan lilitan sekunder. Nah, faktor inilah yang menjadi penentu apakah menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Jika jumlah lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, maka kita sebut dengan menurunkan tegangan. Ini contoh dari beberapa trafo dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja trafo itu begini. Jadi ketika kumparan primer diberi arus listrik bolak-balik, maka pada kumparan primer itu timbul medan magnet. Kemudian inti besi meneruskan medan magnet dari kumparan primer menuju ke kumparan sekunder. Sehingga pada kumparan sekunder itu terjadi perubahan flux magnet, maka pada kumparan sekunder itu timbul GGL induksi atau arus induksi. Jadi pada tegangan primer kita sebut dengan VP, arusnya adalah arus IP, maka
hasil dari induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder itu diteruskan oleh medan magnet sehingga timbul arus induksi IS, kemudian juga timbul tegangan induksi, kita sebut dengan Vp. Oke, kita lanjutkan dengan persamaan trafo. Jadi persamaan trafo, jumlah lilitan itu menentukan apakah trafonya step up atau trafonya itu step down. Jangan lupa subscribe ya. Jadi pada persamaan trafo yang dilakukan oleh temanmu kemarin adalah terjadi sebandingan, yaitu jumlah lilitan dengan tegangan. NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan IS per IP. Jadi itu keterangan dari perumusan NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan IS per IP. Nah, kemudian kita akan mencari dengan istilah efisiensi trafo nanti ya. Oke, yang berikut adalah jenis-jenis trafo. Yang pertama adalah trafo menaikkan tegangan atau yang kita sebut dengan trafo step up. Yang kedua nanti adalah trafo step down. Pada trafo step up itu berfungsi untuk menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik suatu sumber. Nah, ini terjadi apabila jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Artinya jumlah lilitannya dari primer ke sekunder itu naik, sehingga tegangan primer juga naik menjadi tegangan sekunder. Kemudian untuk ciri-ciri trafo step down itu berfungsi untuk menurunkan atau memperkecil tegangan bolak-balik dari sumber. Nah, ini tegangannya menurun. Jadi tegangannya nanti itu tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Jumlah lilitannya karena sebanding, maka jumlah lilitan primer lebih besar dari jumlah lilitan primer, sehingga jumlah lilitannya menurun, jumlah tegangannya juga menurun. Ini yang kita sebut dengan trafo step down. Nah, jadi listrik PLN yang dari gardu itu menuju ke rumah kalian itu mengalami step down. Oke, yang berikut adalah efisiensi trafo. Efisiensi itu adalah perbandingan antara output dengan input. Jadi kalau efisiensi pada trafo, maka kita lihat adalah perbandingan daya output dengan daya input. Nah, karena inputnya primer, outputnya sekunder, maka perbandingan dari PS daya sekunder dibagi PP daya primer. Kalau kita mau pakai persen, maka dikalikan dengan 100%. Nah, karena P itu V kali I, maka VS kali IS dibagi VP per IP dikali dengan 100%. Nah, jadi efisien itu artinya tepat guna. Artinya keluaran yang berguna dibanding dengan masukan. Itu namanya efisien. Beda dengan efektif.
Kalau efektif itu artinya tepat waktu. Jadi kalau efisien itu tepat guna, kalau efektif itu tepat waktu. Nah, untuk keterangannya dari persamaan efisiensi adalah sebagai berikut. P itu daya, V itu tegangan, I itu arus, kemudian Nu atau N itu sama dengan efisiensi trafo. Oke, segitu ya materi tentang hari ini tentang trafo, generator, dan GGL induksi diri oleh Joseph Henry maksudnya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sabar, dan berdoa semoga kalian selalu sukses, amin. Kalian mencoba mengerjakan latihan soal trafo pada aktivitas 3 dan terakhir pada latihan soal tantangan. Oke, semoga sukses, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.